yang di lautan nih. Gaji ABK di Indonesia ini paling sedikit mas, parah. Gaji masa kita berangkat dari luar negeri, kita memang dari PT kita berangkatnya non pengalaman tapi kerja di sini kan namanya non pengalaman 3 bulan pasti bisa kerja kan mas. Gaji aja kita $150, itu kan gaji paling rendah mas dibandingkan orang Filipina, Vietnam. Masa gaji di luar negeri sama gaji di Indonesia banyakkan di Indonesia mas. Kita hidupkan di luar negeri mas. Jadi pengennya ya aku nggak pengen disamain sama Vietnam, Filipina enggak mas. Cuma bisa pulang bisa bawa duit lah mas. Jadi kalau gaji kita $150 banyak mas ABK Indo yang pulang mas, yang kabur, yang pulang nggak finish kontrak itu dari PT Kartigo aja yang 8% mas, yang banyak bertahan, yang lainnya pulang mas, 3 bulan pulang, 4 bulan pulang. Dengan gini mas, orang Indonesia, orang Cina 1, orang Indonesia dapat 5 mas. Dan soalnya dari kapten ya, beli ABK, orang Cina dapat 1, orang Indonesia dapat 5 mas. Makanya sebodoh apapun orang Indonesia di Taiwan masih diminta lagi sama orang Taiwan. Karena orang Indonesia yang bikin masalah di sini banyak, tapi masih aja orang Taiwan minta orang Indonesia karena murahnya itu loh mas. Gaji mereka loh kebanyakan di bawah standar, ya kan? Ya gitu, di bawah standar mereka kadang-kadang dibuang sama agent, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Malah di kapal mereka aku juga pernah menghadapi mengurus mereka tuh masalah dipukul, mandor atau kapten atau apa gitu. Nah, kalau mereka dipukul ke sini, tang kejepit mereka tuh nggak diperhatikan, kesejahteraan mereka nggak diperhatikan sama pokoknya kehidupan mereka, makanan atau gaji sama sekali nggak ada, atau mereka sakit apa nggak diperhatikan sama sekali. Mereka kebanyakan dibohongi oleh PT di Indo, agent Taiwan. Uang mereka tuh uang jaminan nggak dikirim, yang dikirim hanya gaji anak-anak ke Indonesia. Tapi gaji anak-anak ke Indonesia ternyata sama PT Indonesia nggak dikirim ke keluarganya. Kadang-kadang juga orang Indonesia mereka nggak bantu, malah mengejek. Yang juru bahasa agent mengejek mereka. Yang saya dengar dari anak-anak ini, kamu mau pulang boleh, tapi harus bayar ganti rugi $800. Mana mungkin? Iya. Kenapa gaji kok malah ganti rugi 800? Kan nggak masuk akal. Kerja di kapal itu kerja apa aja mas? Selain kerja di laut, kerja di kapal itu semuanya ya gitu mas, keras. Kalau kerjaannya di sini intinya kita dapat cumi, lebih banyak pulang. Kapal ini kan kapal operasi plus nabung, jadi operasi selama 3 bulan. Ntar sekiranya ada kapal kecil udah penuh, kita nabung di sini mas. Jadi kalau dalam operasi itu kapal ini nggak bisa penuh mas, freezer itu nggak bisa penuh. Sebenarnya kalau keluhan mas, orang nggak pernah kerja di laut, namanya orang itu kaget. pasti kaget mas. Sekarang kita baru seminggu aja kerja di perjalanan aja kita udah kayak mayat, mabuk pas total, nggak mau makan, cuma muntah makan, mabuk di kapal mas, disuruh kerja, nggak ada kata kasihan, disuruh kerja. Teman kita dari Argentina, dari Singapura berangkat angkatan kita, mabuk juga kan, pulang-pulang ketusuk mas, ketusuk besi. Kita nyadar di Afrika, dia dipulang ke Indonesia. Jadi waktu jaga mesin kan ombak besar, waktu jaga mesin oli bocor, mungkin dia kepleset, Saking paniknya kerja. Terus dia mau jalan meleset dari tangga yang lebih baik. Terus gimana nasibnya? Nafsunya dia sampai Afrika, kebetulan di dekat Afrika mas. Jadi pulang
kapten langsung belok ke Afrika, sampai Afrika ada yang jemput langsung dipulang ke Indo. Ininya tembus di sini. Buat minum aja bocor sini. Jadi kapten gak mau ambil risiko dipulang ke Indonesia. Sebenarnya beratnya itu kita tekanan satu mas, nakinya nakis batin. Soalnya kita tinggal di lautan 6 bulan sih mas. 6 bulan di lautan kita gak bisa telepon keluarga. Keluarnya sebenarnya kalau yang lain bisa kita bisa mas, gak ada keluar. Cuma kerjanya kaget gitu aja lah. Soalnya kerja kita tidur kurang. Kalau apalagi kalau cumi banyak mas, tidur cuma 4 jam. Kalau masalah di kapal emang terus terang semua kapal pasti menahin kayak gitulah. Namanya kapal itu kalau kerjaan banyak pasti emosi ya. Namanya saya juga terus terang kalau sama senior dulu emang kayak gitu, sering bentrok. Ya walaupun cuman ego, nggak nyampe baku hantam, cuman ego doang. Ntar habis itu ya ntar bareng-bareng lagi ngumpul lagi kayak gitu. Cuma lampiasan sebenarnya. Hilangin bosnya ya itu. Ngumpul ngobrol sama teman, terus lampiasan ngobrol segala macem lah. Yang penting hiburan lah. Intinya itu mabok-mabokan cuma itu doang. Hilangin lampiasan. Ada juga bisa nyampe baku hantam segala macam. Kadang nggak sadar lah lupa diri gitu. Aku ngertiin mereka tuh 8 bulan, setahun lebih di laut, ya kan? Mereka mungkin hanya taunya nggak tahu kenal waktu. Yang tahu mereka tuh kerja, ya kan? Nggak tahu tuh namanya tanggal atau hari apa, mereka nggak tahu. Aku ngerti kalau mereka masuk ke darat, yang mereka cari satu minum. Kadang minum perempuan, yang mereka cari ini, ya kan? Jadi tuh kalau misalnya minum-minum gaji mereka cuma seberapa? Karena di atas kapal cuma $50. 6 bulan cuma 300. 300 kalau untuk minum tiap malam kan habis. Kalau udah mabuk, wah katalah merasa mereka lebih jago atau gimana nggak tahu gitu. Tapi besoknya aku dengar mereka berantem, masuk rumah sakit gini-gini gitu. Gue gitu loh. Emang gue pikirin lo kan setia. Lo punya gebetan baru, gue juga bisa gitu. Kegiatan di orang kesini ya mau happy satu. Ya, kan seperti ABK ada yang setengah tahun pulang sekali. Nah kalau kapal tanker biasa 2 bulan. Nah kalau anak pabrik mas tiap minggu keluar, tuh bedanya. Nah kalau anak ABK itu setengah tahun datang ya pasti mau minta hiburan. Hiburannya pasti ya nyanyi happy sampai pagi, sampai jam 5 pagi minum. Terjadi sih kebanyakan itu ya berantem begitu lah. Kalau anak-anak udah mabuk gitu, maksudnya sering kalau nggak salah paham karena masalah cewek, ya saling pukul lah, sampai yang dipukulin masuk rumah sakit lah. Kondisi anak ini sekarang masih nggak bisa jalan, dia duduk kursi roda. Nah, duduk kursi roda habis itu kayaknya geger otak, dia sebentar ingat, sebentar nggak ingat. Tuntut dari dulu kan di orang berantem kan nggak pernah dituntut, cuma damai di masjid. Nah minggu depan berantem lagi di toko lain. Aku sering sarankan mereka tuh kalau bisa uang jangan dihabiskan untuk yang enggak. Ya bangunlah, pulang ke usia, bikin usaha. Jangan tinggalkan orang tua, jangan tinggalkan keluarga atau bini anak itu. Jadi kalau punya uang ya usaha di usia bangun negara kita sendiri. Saya juga mau mereka berhasil, jangan seperti budak orang lah, ya kan? Jadi pengennya kerja di kapal itu semua tahu lah kayak apa kerja di kapal. Kita tuh gajinya standar lah. Ya kita gak minta berapa, benar-benar. Yang penting kita percaya sama pemerintah, sama agent. Kita pengennya distandarkan. Kalau prinsip saya kan orang udah namanya udah merantau, berarti mesti tanggung jawab. Namanya udah siap pergi berarti mesti tanggung jawab gitu. Nah intinya itu doang, itu satu pak. Namanya katanya gaji soal masalah itu. Kayaknya itu kalau udah nyampe pengennya langsung dikasih gitu.